Halo sobat mahasiswa dan pencinta matematika keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi dan salam sehat. Kembali bersama saya Aryawan Eko di seri kuliah matematika keuangan. Pada video kali ini kita akan membahas soal tentang anuitas bertumbuh. Ini soal yang akan kita bahas. Namun sebelum kita bahas, mohon dukungannya untuk subscribe, like, share, dan komen. Ya. Baik, akan saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Sebuah saham tahun depan diperkirakan akan membagikan dividen Rp500 dan tahun-tahun berikutnya Rp600, kemudian Rp720 dan Rp864. Pertumbuhan dividen yang sangat besar pada 4 tahun pertama itu kemudian akan turun dan stabil menjadi sekitar 5% per tahun, sehingga dividen 5 tahun lagi adalah 907,2. Setahun kemudian 952,56 rupiah, dan demikian seterusnya. Berapa harga wajar saham tersebut jika tingkat bunga relevan adalah 10%? Soal di atas adalah tentang memperkirakan harga wajar saham dengan cara menghitung nilai sekarang atau present value dari potensial dividen-dividen yang akan diterima di masa mendatang. Ya, jadi dividennya belum diterima. Kita analisa terlebih dahulu. Pertama adalah periodenya, ya. Apakah ada periode? Ya, ternyata periodenya adalah tahunan karena dividen diterima setiap tahun. Ya. Nah, oleh karena itu tingkat bunga per periode adalah 10%, ya, atau I-nya itu 10%. Nah, kita akan terlebih dahulu membuat timeline-nya supaya lebih jelas. Ya. Nah, pertama adalah ada Rp500 di tahun depan. Ya, kalau posisi sekarang adalah di 0 tahun ini, tahun depan di posisi waktu ke-1 adalah 500. Tahun berikutnya 600. Berikutnya lagi 720 dan berikutnya lagi 864, ya. Nah, kemudian dikatakan pertumbuhan dividen yang cukup tinggi ini akan menurun dan stabil menjadi 5% per tahun, ya. Sehingga di tahun kelima dividennya itu menjadi 907,2 dan setahun kemudian 952,56, bertumbuh 5%, ya, bertambah 5%, dan demikian terusnya bertambah 5%, terus kemudian bertambah lagi 5%. Sampai kapan? Kita tidak ada informasi di sini, sampai tak hingga, ya, sehingga n-nya pun sampai tak hingga. Jadi dan seterusnya, kita tidak ada batasannya ini. Begitu, ya, timelinenya. Nah, tugas kita adalah mencari present value dari semua dividen-dividen ini dari waktu ke-1 sampai dengan waktu tak hingga, ya. Itu akan kita cari nilai sekarang dari dividen-dividen di masa yang akan datang ini yang belum diterima, ya. Setelah kita lihat timeline tersebut, ternyata ada pola yang beraturan, yaitu pola bertumbuh ini, bertumbuh dari angka 864 bertumbuh 5% atau bertambah 5% menjadi 907,2 dan bertambah lagi 5% menjadi 952,56 dan bertambah lagi 5% dan seterusnya, ya. Jadi ini diawali dari angka atau dividen 864 di waktu keempat, begitu. Nah, kalau kita lihat pola seperti ini, maka kita akan tahu bahwa ada pola anuitas bertumbuh. Ya, kita sudah pernah pelajari di video anuitas bertumbuh.
Ini seperti ini ya. Jadi nilai sekarang itu kita notasikan dengan PVG growth ya. Dan satu periode kemudian itu adalah A pertama bagi pertumbuhan selanjutnya. Ya, A pertama bagi pertumbuhan selanjutnya. Nah, ini ada pola yang sama dengan anuitas bertumbuh. Ya, karena pertumbuhannya tahingga, maka ini dinamakan juga perpetuitas bertumbuh ya, atau bertumbuh perpetuitas. Nah, kita akan ketahui sekarang bahwa di sini kita memerlukan A1. A1 itu untuk supaya kita bisa mencari PVG ini adalah di satu periode sebelum A1. Maka di dalam timeline kita soal ini A1-nya ini adalah 864 ya, 864 ini A1-nya. Karena di 864 lah mulai bertumbuh 5%, 5% dan seterusnya ini. Ya, sama ya. Sehingga present value growth-nya itu ada di waktu ketiga ya, satu periode sebelum A pertama. Jadi A pertama ini sama dengan 864 gitu. PVG ini itu merupakan nilai sekarang, nilai di waktu ketiga bagi dividen-dividen di waktu keempat ke atas ya. Jadi waktu keempat 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Ya, gitu. Jadi semua ini akan kita satukan menjadi present value G tapi di waktu ketiga ya. Rumusnya sederhana untuk perpetuitas ini, yaitu PVG ini A1 dibagi I min G ya. Nah, di dalam hal ini A1 itu adalah D4 ya. Di sini dividen keempat di waktu keempat, dividen ke waktu keempat ya, gitu. Dan berarti kita akan mencari PVG-nya itu ada di waktu ketiga ya. Kita step pertama ini dulu yang akan kita cari. Jadi dividen yang ada di waktu keempat, 5, 6 dan seterusnya itu kita akan cari present value-nya di waktu ketiga. Jadi akan kita wakili dengan present value di waktu ketiga ini ya. Gitu. Nah, caranya kita menghitung dengan rumus ini tadi PVG ya, bahwa D4 864 ini dibagi I-nya tadi 10% dikurangi 5% ya. Dan sehingga 864 dibagi 5% adalah 17.280 gitu ya. Nah, 17.280 ini merupakan nilai sekarang atau nilai di waktu ketiga ini bagi dividen-dividen yang ini 864, 907, 952 dan seterusnya sampai dengan tahingga ya. Ini sudah diwakili oleh 17.820 gitu ya. Nah, ini sudah diwakili. Jadi kita sudah tidak usah lagi menghitung dari dividen yang di 4, 5 dan seterusnya. Nah, kita sekarang akan menghitung present value di waktu ke-0 ini ya. Present value di waktu ke-0. Yang ini merupakan perkiraan harga wajar saham tersebut ya. Jadi ini yang belum kita hitung. Oke. Nah, sekarang kita akan menghitung di waktu sekarang ya. Karena polanya ini tidak beraturan, jadi kita akan menggunakan kompon ya, rumus kompon atau rumus majemuk saja ya, gitu. Jadi kita akan seperti ini, satu-satu kita present value kan ke waktu ke 0 ya, kita cari P ya. Jadi karena rumus majemuk ini adalah seperti ini ya, spin S sama dengan P dalam kurung 1 plus I pangkat N ya. Nah, di sini adalah posisi 500 ini merupakan posisi S-nya ya. Posisi S-nya. Sedangkan yang akan kita cari adalah P1 ini, P1. Kali 1 plus 10% pangkat 1. Pangkat 1 karena ini satu periode dari P1 ke 500 ini atau 500 ke P1 ini merupakan satu periode ya. Nah, di sini kita akan dapatkan bahwa P1 itu ya, ini P1 500 dibagi ini ya, itu adalah 454,5455. Ini P1-nya ya. Yang ini 500. Nah, sekarang kita akan
present value kan yang 600 ini yang di waktu kedua. Waktu kedua ya 600 S-nya P2 akan kita cari. Ini 1 plus 10% pangkat 2 karena ada dari 600 ke P2 ini ada 2 periode ya. Sehingga kita dapatkan P2 ini adalah 495,8678. Oke. Ya. Nah, sekarang kita akan present value kan untuk yang di waktu ketiga. Nah, di waktu ketiga di sini selain ada dividen 720, ini juga ada present value bagi dividen 4, 5, 6 dan seterusnya. Sehingga karena ini di waktu yang sama ya, di waktu ketiga 17.280 dan 720 ini ada di waktu yang sama, kita bisa jumlahkan ya. Kita boleh jumlahkan menjadi 18.000 gitu ya, menjadi 18.000. Jadi rumusnya seperti ini. 18.000 adalah di posisi S. Ini P3 yang akan kita cari, 1 plus 10% pangkat 3 karena ada 3 periode ya. Dan akan kita dapatkan P3 nya adalah 13.523,67 gitu ya. Nah, present value ini merupakan ya, present value yang di sini ini jadi merupakan penjumlahan dari P1 nih, P2 dan P3 ya. Jadi kalau kita jumlahkan kita akan dapatkan nih present value-nya 14.474,08 gitu ya. Nah, jadi inilah perkiraan harga wajar saham berdasarkan nilai sekarang atau present value dari potensial dividen-dividen di masa yang akan datang ya, adalah 14.474,08 gitu ya. Nah, inilah nilai present value-nya atau perkiraan harga wajar saham ya dari dividen-dividen yang tertera di timeline di awal tadi seperti itu. Nah, pembahasan ini adalah untuk tujuan pemahaman bagaimana kita menghitung present value sekarang dari pola-pola dividen yang seperti ini ya. Semoga dapat dipahami dan dukung terus channel ini dengan memberikan subscribe, like, share dan komen. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.